Selamat berjumpa kembali, saudara-saudara yang terkasih, di kanal Forum 195, kanal kita bersama untuk mengasihi, melayani, memuji, dan menyembah Tuhan kita, Yesus Kristus. Damai kasih Allah menyertai kita semua. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab merupakan kitab suci yang sangat detail menjelaskan dari mulai awal penciptaan alam semesta sampai berakhirnya seluruh alam ciptaan Tuhan. Dan selanjutnya, setelah semua berakhir, dimulailah kehidupan di langit dan bumi yang baru. Itulah sorga. Rentetan kisah di Alkitab benar-benar sangat memukau. Kita bisa melihat di sana Tuhan yang seperti apa yang berada di balik seluruh kisah di Alkitab. Dari video-video kita sebelumnya, kita sudah sangat banyak menjelaskan tentang Alkitab dan penyusunannya. Dan yang menambah keluar biasaannya, Alkitab ditulis oleh banyak orang yang memiliki beragam profesi, beragam domisili, dan yang lebih memukau, banyak dari mereka berasal dari zaman yang berbeda. Bahkan ada yang memiliki beda zaman sampai ribuan tahun. Semua mengisahkan satu hal yang menuju atau mengerucut pada satu titik, yaitu kedatangan seorang juru selamat. Saudara-saudara yang terkasih, banyak kalangan non-Kristen mengatakan bahwa agama Kristen adalah contekan dari agama pagan, dan itu memberi kepastian bahwa dia tidak pernah membaca Alkitab. Dia hanya asal mangap yang berasal dari mendengar penceramahnya, yang asal mangap juga. Agama Kristen justru menentang agama kafir, yaitu agama yang tidak mengakui bahwa Allah Yahweh lah yang ada di balik seluruh kehidupan manusia. Bila yang bersangkutan membaca Alkitab dengan seksama, maka dia akan melihat bahwa Allah yang berada di Alkitab jauh lebih dahulu ada dibandingkan ilah-ilah yang ada di agama pagan ataupun ilah-ilah para penyembah berhala. Bahkan dia dengan sangat terang benderang bisa melihat bahwa Allah Yahweh adalah awal kehidupan yang menjaga seluruh umat serta memiliki integritas, yang bertanggung jawab atas segala apa yang telah dilakukannya sampai ke akhir zaman. Hal ini tidak akan bisa diperoleh dari Tuhan agama pagan yang hanya bisa memberi peraturan, itu pun hanya sebagai solusi sementara terhadap sebuah problem, tidak lebih. Karena Tuhan agama pagan adalah Allah yang mati, yang tidak mengerti bagaimana sesungguhnya sorga itu. Dari sini kita bisa melihat bahwa dari ketidakberdayaan Tuhan di agama pagan, maka para pemimpin ritualnya yang mengambil alih peran Tuhan mereka dengan cara membesar-besarkan dan menambah seram Tuhan mereka agar menimbulkan rasa tunduk. Jadi, solusi sementara itu hanya ide dari pemimpin ritual itu sendiri, karena Allah mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Oleh karena itulah, banyak orang yang mencari Tuhan di dalam ketulusan hatinya, yang mana
Dia memang berniat mencari jawaban akan kehidupan kekal setelah kematian, maka dia akan menemukan itu hanya di dalam Alkitab. Saudara-saudara yang terkasih, pengenalannya pada Allah Yahweh akan menyingkirkan pemikiran-pemikiran pada ilah-ilah dunia ini. Karena Allah di Alkitab begitu perkasa dan semua tertulis dengan terang benderang. Sekaligus Allah Yahweh memperlihatkan dirinya adalah Allah yang berintegritas, yang bertanggung jawab atas seluruh perbuatannya dalam menciptakan dunia. Integritas ini yang tidak dimiliki ilah-ilah di dunia ini, karena ilah-ilah itu hanyalah Allah yang mati, yang dihidupkan oleh imajinasi manusia itu sendiri. Di dalam ketekunannya membaca Alkitab, maka dia akan dengan mudah mengenal siapa itu Tuhan Yesus Kristus. Dengan mudah juga dia akan mengetahui bahwa Yesus Kristus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Konsekuensinya, dengan mudah dia melihat ke dalam dirinya sendiri betapa sebenarnya dia tidak layak untuk diselamatkan dan digantikan dengan kematian Yesus Kristus di kayu salib. Akhirnya, dia akan menemukan sebuah kata yang mewakili kehadiran Allah yang menjawab mengapa Allah melakukan itu semua, yaitu kasih. Iya, Allah adalah roh berkelimpahan di dalam kasih-Nya. Saudara-saudara yang terkasih, kasih yang diperolehnya dari pengenalannya pada pribadi Yesus Kristus inilah yang merubah cara pandangnya mengenai hidup dan kehidupan. Dia menjadi manusia yang lahir baru kembali, dan keberadaannya di lingkungan lamanya akan membuatnya menjadi manusia yang berbeda. Ini sangat memungkinkan dirinya akan dibenci. Karena itu memanglah kesaksian Alkitab sendiri bahwa dunia tidak menyukai Yesus Kristus, karena cara hidup yang baru yang mengubah hidupnya adalah cara hidup Yesus Kristus, yaitu cara hidup standar surgawi. Sangat berbeda dengan dunia lingkungannya yang hidup dengan standar duniawi. Sampai pada satu titik, dia akan merasakan bahwa cara pandangnya akan semakin positif terhadap orang lain. Artinya, kekristenan sudah lahir di dalam dirinya. Dia sudah menjadi pengikut Kristus yang memberi keselamatan kekal pada dirinya. Cara pandang yang positif atau kesetaraan perlakuan atas seluruh umat manusia, itulah ciri Allah orang Kristen. Itu hanya bisa terjadi oleh karena kasih. Dan kasih itulah identitas Allah orang Kristen. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itulah yang akan diperoleh seseorang yang di dalam kesungguhan hatinya mencari Tuhan. Alkitab sangat terbuka dan mudah untuk dipahami. Karena memang Tuhan menginginkan itu. Dia menginginkan seluruh manusia selamat. Itu adalah wujud kasih Tuhan yang terbesar. Dan Allah menginginkan jalan itu dikenal oleh seluruh manusia di muka bumi ini. Kasih akan membuka seluruh sekat-sekat kegelapan dari hati manusia dan diisi dengan terang kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Jadi, Allah tidak akan pernah mempersulit manusia ketika mencari dirinya. Karena bahasa Tuhan adalah bahasa kasih, bukan dalam bentuk bahasa yang begitu banyak di bumi ini. Bila untuk mengenal Allah sudah terkendala dalam hal bahasa, kita tidak akan pernah bisa mengenal Allah dengan baik.
Dan sudah pasti kita hanya akan hidup di dalam ego sendiri yang mengakibatkan kita tidak akan sempat memiliki waktu menerapkan kasih Tuhan terhadap sesama. Sekalipun demikian, bahasa kasih tetaplah tidak mudah, terlebih apabila konsep kasih tidak dikenal di agama sebelumnya. Kasih itu hanya bisa muncul bila kita mampu menghilangkan rasa ego dari dalam diri kita. Tidak bisa setengah-setengah. Bila hanya setengah-setengah, itu bukanlah kasih, tetapi rasa kasihan, dan biasanya mengharapkan pahala. Jadi, sangat mudah sebenarnya bila ingin mengenali Allah. Periksalah apakah ada kasih di dalam diri Anda. Kita harus mengingat sekali lagi bahwa kasih adalah milik Tuhan yang harus kita salurkan. Jadi, bukan sekedar berdasarkan hati yang baik untuk melakukan kebaikan. Bila seperti itu, maka itu bukanlah kasih yang murni. Kasih yang murni hanya berasal dari Tuhan. Itulah kasih yang tidak menginginkan balasan. Itulah kasih yang bersedia mengorbankan diri sendiri demi orang lain. Saudara-saudara yang terkasih, bila di agama saudara tidak ada konsep kasih yang murni ini, apalagi agama Anda hanya mengajarkan kebencian serta hidup mengejar keduniawian, Anda sudah dalam situasi berbahaya. Segera tinggalkan. Percayalah, Allah di situ bukan Allah yang hidup. Dia hanya Allah yang Anda hidupkan sendiri, yang mana sebenarnya Dia tidak bisa melakukan apa-apa. Dan sudah pasti Dia tidak akan bisa memberikan jaminan atas kehidupan kekal Anda. Sebaik apapun ajaran yang diberikan kepada Anda, cukup bila Anda tes melalui cara Anda mengasihi sesama. Relakah Anda mengorbankan diri bagi orang yang membenci Anda? Relakah Anda mengasihi orang yang tidak seagama dengan Anda? Itu yang harus Anda koreksi dari diri Anda sendiri, dan jawabannya ada di dalam diri Anda. Hanya Yesus Kristus yang mengajarkan agar mengasihi dan mendoakan orang-orang yang memusuhi. Ini sesuatu hal yang sangat sulit, termasuk bagi orang Kristen sendiri. Tetapi sekalipun sangat sulit, memang inilah ajaran yang paling benar. Itulah kebenaran yang kita cari. Yesus Kristus tidak saja mengajarkan, tetapi Dia sudah memberi contoh langsung dengan mengorbankan nyawanya demi keselamatan sahabat-sahabatnya. Siapakah sahabat-sahabat Tuhan itu? Tidak lain dan tidak bukan adalah seluruh umat manusia di dunia ini. Jadi, Anda juga tidak dianggap Yesus Kristus sebagai musuh. Dia menganggap Anda adalah sahabat Tuhan. Apakah itu diajarkan di agama Anda? Seluruh peristiwa bersejarah ini tercatat di Alkitab. Bacalah Alkitab, maka mindset Anda akan berubah. Alkitab bukan fiksi. Itu adalah fakta sejarah yang telah dibuktikan secara ilmiah. Bahkan ilmuwan memulai segalanya dari apa yang tertulis di Alkitab demi mendukung teorinya. Dan eksperimen serta pembuktian ilmuwan itu memanglah sesuai dengan Alkitab. Bahkan sampai teori alam semesta, teori pergolakan politik, sampai penelitian ke akhir zaman, semua kembali merujuk ke Alkitab. Bila Anda tetap meragukan Alkitab, terlebih dahulu
buanglah kitab sucimu, karena isi Alkitab banyak dicontek oleh kitab sucimu. Saudara-saudara yang terkasih, banyak orang mencari jalan keselamatan dengan cara bertekun membaca Alkitab, dan dia menemukannya. Dia menjadi terang Tuhan di lingkungannya. Tetapi jauh lebih banyak lagi yang mengolok-olok Alkitab dan Tuhan Yesus Kristus, sekalipun Yesus Kristus sangat bersedih melihat kelakuan mereka yang sangat jauh dari sifat mengasihi itu. Yesus Kristus bagaikan momok yang sangat mengerikan bagi mereka. Yesus Kristus bagaikan hantu yang sangat menakutkan bagi mereka. Padahal Tuhan Yesus Kristus hanya mengajarkan agar seluruh umat manusia saling kasih mengasihi. Apakah ada yang salah dengan itu? Salahkah mengasihi? Salahkah saling mencintai sesama umat Tuhan? Bisakah Anda membayangkan bila sifat saling kasih mengasihi ini timbul pada seluruh umat manusia? Rasanya tidak akan ada yang bisa membantah bahwa dunia ini akan sedemikian indah. Inilah renungan yang paling menyentuh mengenai pengenalan pada Tuhan di dalam membandingkan sebuah agama dengan ajaran Yesus Kristus. Percayakah saudara semua bila saya katakan bahwa kasih itu adalah kata yang paling dibenci iblis? Karena iblis tahu kasih itu adalah Allah itu sendiri. Jadi segala yang berasal dari Allah ingin diputar balikkan iblis. Sadarlah saudaraku semua. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bila ada yang kurang pas atau kurang nyaman mengenai agama Anda, terlebih yang berkaitan dengan kekristenan dan Alkitab, ada baiknya bertanya kepada ahli kitab. Semua ini sangat penting, dikarenakan agar Anda terhindar dari kekeliruan memahami, karena Anda memaksakan menginterpretasikannya sendiri. Jangan bertanya kepada ahli agamamu. Itu akan sama seperti yang dikatakan Yesus Kristus, bagaikan orang buta menuntun orang buta. Akibatnya, dari kesesatan kitab suci Anda memperoleh info yang sangat keliru dari sumber yang keliru juga, dan Anda mempertahankan pendapat yang keliru dengan mengatakan orang lain yang keliru. Rasanya Anda memahami sesuatu secara keblinger. Segera bertindak untuk mencari tahu, karena yang Anda pertaruhkan adalah kehidupan kekalmu setelah mati. Itu tidak berkaitan dengan pemuka agamamu. Bila Anda malu atau sungkan bertanya kepada orang Kristen, bacalah Alkitab dengan seksama. Rasa malu dan sungkan itu juga seharusnya tidak perlu ada, karena sekali lagi Anda bertaruh pada kehidupan kekalmu. Alkitab tidak akan memakan Anda, tetapi Alkitab akan memberi penerangan batinmu. Sakit, iya, sangat sakit. Karena Alkitab menelanjangi hati kita yang begitu kotor dan sombong. Tetapi selanjutnya, Alkitab akan memberi terang kepada hati kita bahwa memang itulah jalan kebenaran dan hidup. Itulah Yesus Kristus. Bila Anda sampai pada sebuah kesimpulan betapa sesatnya kitab suci Anda, maka segera tinggalkan. Lebih baik tubuhmu yang binasa di dunia ini daripada jiwamu juga dilemparkan Tuhan ke api neraka yang bernyala-nyala oleh belerang di hari penghakiman kelak. Takutlah akan Allah Yahweh. Takutlah akan Tuhan Yesus Kristus.
maka selimut kasih Tuhan akan melingkupimu. Amin. Tuhan memberkati kita. Marilah kita masuk ke saat teduh sejenak.